kita diperingatkan agar tidak hidup rohani yang suam-suam kuku. Rupanya ini adalah istilah air, ya. Air sumur itu dingin. Nah, termos itu suam-suam kuku. Kalau yang panas itu adalah yang dimasak, ya, mencapai 100 derajat. Nah, ini yang Tuhan kehendaki, bukan dingin, bukan suam-suam kuku, tapi kita panas membara. Bayangkan saudara-saudara, panas bisa untuk buat bikin kopi, ya, membara, panas. Kalau api ya bisa untuk memanaskan air, ya. Jadi Tuhan ingin kita membara, panas, ya, tidak suam-suam kuku. Karena hal ini tidak berkenan kepada Tuhan dan akan dimuntahkan. Ya, kalau saudara dingin, saudara suam-suam kuku, tidak panas membara, saudara akan dimuntahkan oleh Tuhan. Dan otomatis akan ditolaknya. Nah, gereja Laodikia punya pengetahuan. Semuanya dia tahu, kasih karunia tahu, belas kasihan Allah tahu, tentang pohon hayat tahu, ekonomi Allah tahu, ngelotok di luar kepala. Yesus yang sudah berinkarnasi masuk ke dalam diri kita melalui roh kita, semuanya tahu. Tetapi jemaat di Laodikia kehilangan presensi of God, hadirat Tuhan. Mereka merasa cukup, ya, pakai helm tidak cukup, besar kepala, ya, bahasa Jawanya kemelunto, ngomongnya casisus tentang firman Tuhan, tentang hal-hal rohani, tetapi sebenarnya mereka adalah suam-suam kuku. Kamu miskin rohani, kamu kaya tetapi kamu miskin. Kamu berpakaian tetapi kamu telanjang. Ini benar-benar kontradiktif, ya, apa yang dilihat oleh Tuhan dan dilihat oleh manusia. Mungkin mentereng ke gereja pakai mobil Lamborghini atau apa, ya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa sebenarnya kamu miskin. Nah, tetapi sekali lagi Tuhan kita itu gamba, ya, luar biasa. Tuhan Yesus berdiri di luar hati dan gereja. Dia mengetuk pintu every time
everywhere, kapan dan di mana saja. Dia mengetuk pintu, tok, 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 menunggu kita membukakan jalan masuk. Nah, ini berarti tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Keselamatan itu pribadi, kita membuka diri kita masing-masing. Masuklah Tuhan di dalam hatiku. Ini adalah pribadi, bukan urusan korporat atau kelompok. Nitip, ya, aku nitip persembahan, gak usah datang ke gereja, ya toh. Swargo nunut, kata orang Jawa, tidak bisa, no way. Kita harus secara pribadi urusan dengan Tuhan Yesus. Kita bukakan hati, kemudian dia masuk. Memang dia rindu, damba, berkomunikasi dengan kita, bersatu dengan kita sepenuhnya. Haleluya. Nah, ini kehidupan pribadi, tapi kita juga perlu berhidup secara bersama-sama di dalam Kristus. Ya, kita berkorporat, bersekutu itu sangat penting, karena di situ kita bisa saling tumbuh. Firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di situ kita belajar mengampuni, belajar saling menghargai, sehingga Christ-likeness seperti Yesus terpancar, terekspresi melalui gerejanya. Ini luar biasa. Nah, janji indah, siapa yang membuka pintu, Tuhan akan masuk dan makan bersama-sama. Artinya, menikmati persekutuan yang dalam antara kita dengan Tuhan, vertikal, dan dengan sesama kita, horizontal, saling berbagi kekayaan, kenikmatan hidup, dan kehadirannya. Nah, ini mulai sekarang kehadirannya bisa kita nikmati, ya, tidak menunggu besok di Yerusalem baru atau di kerajaan Allah. Sekarang ini kita bisa menikmati, makan bersama, makan firman, ya, dalam persekutuan. Nah, menjadi pemenang artinya mengalahkan sikap suam-suam kuku. Yo, tangan dingin kayak air sumur atau air kamar mandi, atau suam-suam kuku, tapi kita harus panas membara.